Kerja Komisi 3 DPR RI ke Polda Jambi diwarnai insiden pelarangan wawancara. Cekcok antara wartawan dan anggota Bit Humas Polda Jambi terjadi saat rombongan Komisi 3 DPR RI selesai menggelar rapat bersama Kapolda. Kau dari tadi nyolong. Kamu yang dorong saya. Saya sini. Iya. Kamu nggak ngerti dibilangnya dari Lu nggak ngerti, kamu kerja, saya juga kerja, Bang. Iya, Kamu punya pimpinan, saya juga punya pimpinan. Saya kan udah kasih tahu dari tadi. Oke, Mas. Cuman nggak ngeyel dia ini. Loh, kok ngeyel gitu? Upaya wartawan untuk mendapatkan pernyataan soal reformasi Polri dicegah anggota Bit Humas Polda Jambi. Penghalangan terjadi saat rombongan Komisi 3 DPR keluar usai melakukan rapat kerja dengan Polda Jambi. Sedikit tanggapannya, Bu. Kau dari tadi nyolong. Kamu yang dorong saya. Cekcok antara wartawan Kompas.com dan petugas Polda terjadi saat petugas yang mengenakan seragam Humas Polri tidak memberi kesempatan wartawan untuk melakukan sesi wawancara hingga seluruh anggota DPR RI masuk ke lobi area gedung. Masih kepolisian, Bu. Ada tanggapan nggak, Bu? Aliansi Jurnalis Independen AJI Jambi menyebut peristiwa pelarangan wawancara wartawan di Polda Jambi merupakan salah satu bentuk arogansi polisi. Suwandi Wendy, Ketua AJI Jambi menyatakan berdasarkan Undang-Undang Pers terdapat indikasi pidana jika wartawan dihalangi meliput. Apalagi peristiwa terjadi di hadapan Kapolda Jambi dan Komisi 3 DPR yang membidangi soal hukum. Arogansi polisi yang kemudian menurut analisis kami ini ada indikasi tindak pidana ya, kalau sesuai Undang-Undang Pers dengan ancaman 2 tahun penjara. Peristiwa ini terjadi di hadapan Kapolda Jambi gitu ya. Kemudian ada Ketua Wakil DPR yang kemudian juga mengurusi soal hukum. Kompas TV sudah berupaya meminta tanggapan dari Polda Jambi terkait penghalangan wawancara terhadap wartawan saat meliput di Polda Jambi. Namun hingga sore ini belum ada pernyataan atau keterangan yang disampaikan terkait hal ini. Kalian sama Humas, kita ini bukan digaji polisi kerja. Iya kan kita sudah. Tapi kan kamu masuk. Sorotan lain, Saudara, Pemprov DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang untuk mengurai kemacetan akibat adanya sejumlah proyek galian. Ini adalah pantauan udara kondisi kepadatan lalu lintas di Jalan TB Simatupang pada hari ini, Saudara. Banyaknya kendaraan dan adanya penyempitan jalan membuat kemacetan terjadi. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan dengan membuka satu ruas jalan tol Jor dari gerbang tol Fatmawati 2 pada pukul 5 sore hingga pukul 8 malam nanti khusus untuk kendaraan roda 4. Selain membuka ruas jalan tol secara gratis, rekayasa juga dilakukan dengan menutup sejumlah akses dan putaran balik. Uji coba ini, Saudara, berlangsung mulai hari Senin hingga hari Jumat mendatang. Pengendara yang kerap melintasi Jalan TB Simatupang mengatakan kemacetan kerap terjadi di area ini terutama pada pagi dan juga sore hari saat jam masuk dan juga jam pulang kantor, Saudara. Kemacetan semakin diperparah dengan adanya proyek galian di area ini. Warga pun berharap dengan adanya rekayasa lalu lintas bisa mengurai kemacetan yang terjadi. Lebak Bulus atau di simpang Lebak Bulus lebih lanjut apakah? Karena saya sehari-hari main di sekitar sini, emang ini setiap hari ini agak macet, Mas. Emang setiap hari sih macet gara-gara mungkin ada galian segala macam kan. Udah gitu di sini jalannya menyempit nih di samping MRT karena sebelahnya kemakan buat proyek juga gitu sih. Berkaitan dengan TB Simatupang untuk jalan tol, maka rekayasa lalu lintasnya akan kita lakukan. Uji coba rekayasa lalu lintas jadi salah satu upaya Pemprov Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Uji coba ini mulai diberlakukan Senin 15 September hingga Jumat 19 September 2025 pada pukul 5 sore hingga 8 malam. Berkaitan dengan TB Simatupang untuk jalan tol, maka rekayasa lalu lintasnya akan kita lakukan. Kita melakukan uji coba sampai dengan hari Jumat. Ketika fase uji coba tersebut, ketika masyarakat melewati trase itu atau jalur itu, maka akan digratiskan. Sejumlah titik rekayasa lalu lintas, di antaranya di pintu masuk tol Fatmawati 2, khusus kendaraan roda 4 digratiskan, yakni satu lajur dari arah Jalan TB Simatupang ataupun Jalan Fatmawati menuju Lebak Bulus. Rekayasa ini untuk mengurai kepadatan yang kerap terjadi di sekitar stasiun MRT Fatmawati dan ruas Jalan TB Simatupang pada jam sibuk. Berikutnya rekayasa lalu lintas dengan penutupan akses sebelum Point Square Lebak Bulus. Lalu lintas yang biasa di putaran balik Lebak Bulus dialihkan ke putaran balik Ciputat Raya, depan gedung FedEx. Lalu akses di lokasi putar balik arah barat atau Simpang Fatmawati. Sebelum Simpang Fatmawati ditutup dan arus dialihkan melalui Simpang Susun Antasari. Pengamat transportasi Joko Setiowarno menilai, selain adanya pengurangan kapasitas akibat adanya pekerjaan galian, kemacetan juga karena jumlah kendaraan yang terus bertambah. Dan lokasi ini merupakan titik pertemuan kendaraan dari kota penyangga, seperti Depok, Bogor, dan Tangerang. Ini kan kenapa TB Simatupang itu macet? Karena ada pengurangan kapasitas. Kapasitas berkurang karena ada pekerjaan galian. Ya, itu sebab utamanya di situ dulu ya, yang secara mikronya. Tapi secara makronya memang di situ banyak terjadi pertumbuhan bangkitan cukup besar juga. Yang dulunya nggak diperkirakan hanya jalan biasa, ternyata orang beralih juga bisnisnya nggak di pusat kota di Jakarta, sudah beralih ke selatan. Pemprov Jakarta pun menargetkan proyek galian TB Simatupang yang menjadi biang macet selesai pada akhir Oktober 2025. Tentu, warga Jakarta berharap uji coba rekayasa lalu lintas berhasil mengurai kemacetan. Tim Liputan Kompas TV. Kurang dari 1 jam saudara jelang penerapan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang Jakarta, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan serta juru kamera Andini Anissa serta ada juru kamera sekaligus pilot drone dari Kompas TV yaitu Bodia Vimala dan juga Denny Yosua. Saudara Asri, sore ini jelang kurang dari 1 jam nanti akan ada penerapan rekayasa lalu lintas di TB Simatupang. Kondisinya seperti apa dan betul Gubernur Jakarta Pramono Anung akan meninjau langsung? Ya, Sir, pantauan terkini kondisi lalu lintas di kawasan TB Simatupang, khususnya di titik saya melaporkan dekat MRT Fatmawati, sudah cukup padat oleh kendaraan karena mengingat saat ini sudah kurang dari 1 jam lagi menuju penerapan ataupun juga menuju peak hour atau jam sibuk di mana orang-orang pada umumnya ini melakukan perjalanan pulang kerja begitu. Dan sampai saat ini kami pantau sudah ada mulai penyendatan atau kendaraan ini sudah mulai berhenti karena kalau kita lihat dan juga ditunjukkan secara visual oleh pantauan udara dari juru kamera Kompas TV sekaligus pilot drone Denny Yosua dan Bodia Vimala bahwa kalau di kawasan dekat MRT Fatmawati ini ada penyempitan jalur atau pengurangan kapasitas jalan. Pertama memang karena ada proyek ataupun juga proyek galian yang ini masih belum usai dan ini menyebabkan atau ditengarai menjadi penyebab terjadinya kemacetan. Selain itu juga volume kendaraan yang terus meningkat apalagi di peak hour di jam-jam sibuk khususnya seperti sore hari saat ini. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Pemprov DKI Jakarta sekaligus Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang perlu dipahami oleh Anda pengendara ataupun juga pengguna jalan di kawasan TB Simatupang, ada 2 rekayasa lalu lintas. Pertama, ini ada penutupan akses ataupun juga penutupan putar balik begitu. Dan yang kedua ada penambahan kapasitas jalan. Bicara soal penambahan kapasitas jalan, ini ada tambahan 1 jalur di jalur paling kiri di tol Fatmawati 2 yang difungsikan untuk dalam catatan untuk kendaraan roda 4 saja. Dan ini difungsikan secara gratis atau tanpa biaya. Ini dilakukan dari gerbang tol Fatmawati 2 sampai dengan off-ramp tol Lebak Bulus begitu. Ini digunakan atau diakomodir untuk kemudian bisa mengurai kemacetan.
Dan terkait dengan penutupan akses putar balik ada 2 titik. Yang pertama ini akses dari lajur kiri ke kanan sebelum Point Square ditutup saudara, dan pengendara yang biasa berputar di U-turn Lebak Bulus dialihkan ke U-turn Ciputat Raya atau di dekat FedEx. Titik kedua ini di putaran balik barat sebelum Simpang Fatmawati juga ditutup. Arus dialihkan melalui U-turn Antasari. Jadi itu 2 titik yang perlu diketahui dan dipahami oleh para pengendara yang melewati kawasan TB Simatupang. Nah, kemudian ada beberapa rute alternatif juga yang bisa dilintasi oleh para pengemudi. Di antaranya pengendara dari off-ramp Lebak Bulus menuju arah timur Fatmawati bisa melalui jalan RA Kartini dan berputar di U-turn Lebak Bulus. Kemudian di arah timur Pondok Labu, Cipete, Fatmawati juga tetap bisa berputar di U-turn Lebak Bulus. Kemudian kendaraan dari jalan Adi Aksa menuju timur dialihkan ke U-turn Ciputat Raya. Selanjutnya arah barat dari Lebak Bulus atau Pondok Indah yang ingin berputar ini bisa menggunakan di U-turn Antasari, dan terakhir pengendara dari arah utara Jalan Pangeran Antasari dan dari arah timur Cilandak atau Kampung Rambutan menuju Pondok Labu disarankan untuk memanfaatkan tol Desari off-ramp Andara, kemudian Jalan Andara Raya, Jalan Marga Satwa dan Jalan Pondok Labu Raya. Selain itu tadi yang sempat Anda tanyakan juga apakah benar ada Gubernur Jakarta Pramono Anung yang akan meninjau langsung. Betul, dikonfirmasi akan tiba meninjau pada pukul 16.15, artinya kurang dari 3 menit lagi Gubernur Jakarta akan meninjau langsung bagaimana penerapan perdana simulasi rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang yang dilakukan atau dilangsungkan demi mengurai kemacetan yang selama ini menjadi masalah yang belum terselesaikan. Apalagi ditambah ada proyek galian yang tidak kunjung usai. Nah, nantinya tentu saja dari apa yang dipantau oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, tidak menutup kemungkinan apakah simulasi ini akan ada langkah improvisasi, misalnya ini tidak hanya diterapkan di jam pulang kerja tapi juga di jam berangkat kerja atau di pagi hari, karena berdasarkan keterangan para pengguna jalan yang biasa melintasi atau menggunakan jalan TB Simatupang, tentu saja di pagi juga ini menjadi titik ataupun juga jam kemacetan, tidak hanya di sore hari saja. Selain itu yang perlu juga diperhatikan khususnya oleh Pemprov DKI Jakarta, alangkah lebih baiknya apabila informasi dan juga sosialisasi tidak hanya disebarkan melalui media sosial saja, melalui Dinas Perhubungan ataupun juga melalui Pemprov DKI Jakarta, tapi juga ada rambu atau spanduk yang menunjukkan atau menjadi aba-aba bagi para pengendara atau pengemudi bahwa ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Sebetulnya tadi kami melihat salah satu spanduk, tapi dirasa atau kami pahami kurang begitu besar, sehingga juga kami menyarankan untuk tetap memasangnya di jalan sebelum di jalur TB Simatupang atau di dekat MRT Fatmawati. Sementara demikian, kembali ke Anda Yasir di studio. Terima kasih Asri Gunawan atas informasinya. Nanti kita akan pantau lagi ya bersama Anda dan juga tim liputan di sana pada saat penerapan rekayasa lalu lintas pada pukul 5 sore nanti.